Pagi, aku akan sedikit menggagas tentang arsitektur Yiddish. Arsitektur kolonial yang ada di Indonesia yang bergenre Yiddish. Yiddish itu semacam inkulturasi antara arsitektur Eropa dengan budaya dari negara di mana waktu itu mereka menjadi koloni besar, bangsa-bangsa besar yang berkoloni. Artinya Jawa pada saat itu adalah salah satu koloni dari bangsa Belanda yang mereka sebut sebagai Hindia Belanda. Rumah yang saya tempatin ini adalah arsitektur yang bergaya Indis juga, yang bisa ditandai dengan teras yang lebar, teras yang sangat lebar, jendela yang cukup tinggi karena itu juga berkaitan dengan penghawaan dan genre bukan arsitektur tapi seni pada saat itu, menggunakan jendela yang tinggi dengan bukaan-bukaan yang lebar. Pertanyaannya adalah kenapa sampai muncul bangunan-bangunan Indis yang ada di Indonesia? Bukain di sana dulu di kamar kerja supaya gitu. kita bisa lihat kayak apa Okay. sambil setting sambil bercerita tentang Indis arsitektur. Oke. Kita ngomong. Sambil lihat bagaimana mereka membuat ini yang kaca-kaca patri itu lebih pada kenapa sih? Untuk lebih ke interiornya sebenarnya. Di samping memang tampilan eksteriornya dia lebih berwarna, sangat sederhana, gayanya juga sangat sederhana, tidak Victorian itu modelnya atau tidak Dutch yang dengan banyak sekali ukiran. Ketinggian dari ini boleh saya sebut sebagai arkit terasnya juga sangat Eropa banget. Pada bagian atas ada meja ini. Ketika ada yang di luar bisa berkomunikasi juga dari atas, hai, semacam itu. Itu paling enggak gambaran besarnya adalah suatu percampuran yang cukup bagus antara bagaimana budaya Jawa dengan budaya yang membuka rumahnya lebar-lebar untuk tamu, dan budaya Indis yang private. Ini kan bukan budaya Indis, artinya budaya Eropa yang private. Boleh tanya? Ya. Ada rumah Indis, ada rumah Cengki, kemudian ada rumah yang sangat kolonial. Boleh nggak perbedaan genre itu apa? Oh, perbedaannya ya tadi, kalau kolonial itu lebih ke memang membawa gaya arsitektur dari sana. Contohnya arsitektur yang cukup terkenal di kolonial yang ada di Indonesia zaman itu adalah Schumacher Hub dalam bukunya Arsitektur and Stadtbau in Indonesia 1800, if I'm not mistaken, 1800 till 1970s, if I'm not mistaken about that book is. Terlalu banyak arsitek dari Belanda yang import yang sangat what import Indonesia. Yang terlibat dalam pembangunan kota di Indonesia, terutama perkotaannya.
mereka lah yang membawa sebenarnya genre kolonial dan akhirnya berderivasi menjadi arsitektur Indis. Terus yang berikutnya, kalau orang melihat secara kasat mata, berjumpa dengan bangunan, oh ini Jengki, oh ini Indis, oh ini kolonial. Ada ciri-cirinya. Cirinya apa? Ada cirinya. Kalau saya itu kan sejelas cirinya seperti apa. Ciri rumah Indis, teras yang lebar, bukan jendela yang tinggi, bergaya. Yang jelas teras yang lebar ya, teras yang gede-gede itu adalah salah satu gaya arsitektur Indis. Terus yang untuk kolonial karena memang lebih pada mereka tidak terlalu, kalau untuk bangunan rumah tinggal, mereka kalau seperti yang kita dulu saya pernah tinggal lama cukup lama di Belanda, mereka tidak punya teras seperti kita, tidak punya teras depan, tidak banyak tidak banyak bersosialisasi dengan misalnya nonggo atau namu, kecuali memang ada janji khusus sehingga kita harus datang ke sana membawakan wine. Sehingga di samping itu karena memang praktis yang diambil. Jadi kolonial itu bukan yang lengkung-lengkung. Kalau selama ini kan orang mengidentifikasi bangunan kolonial di Indonesia itu adalah bangunan yang lengkung-lengkung. Ya, itu salah satu ciri, sebenarnya salah satu ciri juga karena arcade kan. Arcade dibawa ke sini, arcade lengkung-lengkung itu kan dibawa ke sini memang oleh bangsa Eropa. Kita nggak mengenal bentuk lengkung dulu. Semuanya lurus, kecuali masjid pun kan impor. Model arsitektur impor juga yang dari Timur Tengah. Jawa hanya ada joglo, ruang yang terbuka full. Kita akan masuk ke situ. Ruang yang terbuka full. Kalau rumah ininya berarti ada teras gede, ada sentong kiwo, sentong tengen, sentong segala macam kayak gitu. Artinya memang seperti tangan yang terbuka. Silakan masuk, monggo. Beda dengan bangunan-bangunan yang di Eropa yang formal, semuanya serba formal. Kalau nggak janji nggak usah ketemuan, kalau nggak janji nggak usah nonggo. Mereka ketemunya hanya pada tempat-tempat yang memang biasa untuk bersosialisasi, sentrum katakanlah. Pasarnya mereka sentrum untuk perdagangan mereka. Terus karena lari ada satu tempat berkumpul, paling ketemunya seperti itu. Tapi setelah kerja pun mereka jarang sekali untuk bertamu karena memang menghargai private. Dulu juga begitu, saya rasa karena banyak sekali selama perjalanan kita banyak sekali rumah-rumah yang tanpa teras kan. Terasnya hanya seukuran depan 3x1 meter. Itu bukan teras karena memang hanya ruang antara kita masuk halaman ke teras untuk mengetuk pintu, tok, tidak ada tempat untuk duduk-duduk, itu enggak ada. Tidak ada satupun yang rumah yang di Nijmegen itu tempat untuk duduk-duduk enggak ada. Gitu. Itu kolonial, dia termasuk bangunan Eropa modern. Nah, itu sebenarnya kolonial. Bangunan mereka kan bukan bangunan baru. Bukan bangunan baru, bangunan lama. Jadi yang selama ini kalau di Indonesia disebut rumah kolonial, itu salah ya? Enggak salah juga, enggak ada salah juga. Rumah kolonial kan kayak 1915 itu disebut sebagai rumah kolonial. Iya. Sebagian besar orang melihat itu. Karena emang berdasarkan yang kami ceritain tadi. Enggak salah juga. Tidak salah juga. Karena ada model-model kolonial yang dimasukkan karena makanya disebut Indis karena percampuran antara kolonial sama budaya Jawa. Indis adalah inkulturasi antara budaya Eropa dan budaya Jawa. Seperti itu. Bagaimana dengan bangunan Jengki? Itu termasuk apa sebenarnya?
banyak kali nanti kita bahas lah bangunan jengki nanti ya, dengan sekarang ya. Karena bangunan jengki itu peminatnya juga cukup banyak loh di Indonesia. Cukup banyak di Indonesia. Berarti next bangunan jengki. Bangunan jengki. Oke.